Halo co-friends, apabila kalian menemukan soal seperti ini, maka gunakanlah konsep gelombang stasioner. Pada soal itu diketahui ada persamaan gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan 0,2 cos 5pi X sin 10pi T meter. Dengan Y adalah simpangan, X adalah jarak suatu titik dari titik pantul, kemudian T adalah waktu. Dengan Y dan X dalam meter, T dalam detik. Kita itu disuruh untuk mencari yang A adalah panjang gelombang atau lambda sama dengan berapa meter. Selanjutnya yang B adalah jarak simpul dan perut yang berurutan. Yang C adalah Y atau simpangan itu sama dengan berapa meter saat X sama dengan 10 meter dan T sama dengan 1/30 sekon. Maka untuk mengerjakan soal ini kita perlu mengetahui dulu apakah persamaan gelombang stasioner yang ada pada soal ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terikat? Maka dari itu kita dapat tuliskan bahwa persamaan gelombang stasioner ujung bebas itu memenuhi Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, kemudian K adalah bilangan gelombang, X adalah jarak suatu titik dari titik pantul, kemudian omega adalah kecepatan sudut, T adalah waktu. Perlu diperhatikan bahwa kita lihat persamaan yang ada pada soal itu mirip sekali bentuknya dengan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Itu ditandai dengan cosnya mengandung X dan sinnya mengandung T. Kita lihat bahwa pada persamaan gelombang stasioner ujung bebas, cosnya itu mengandung X, sinnya mengandung T. Sehingga apabila kita cocokkan, kita akan dapati bahwa 2A itu sama dengan 0,2. Jadi 2 kali amplitudo itu sama dengan 0,2. Apabila kita bagi kedua belah ruas dengan angka 2, maka A-nya atau amplitudonya adalah 0,1 meter. Setelah itu kita lihat bahwa yang di samping X itu adalah K. Di samping X adalah K, sehingga K-nya atau bilangan gelombangnya adalah 5pi, satuannya radian per meter. Selanjutnya yang berada di samping T adalah omega. Jadi omeganya adalah 10pi radian per sekon. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang A, yaitu mencari lambda. Kita mencari lambda dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan 2pi per K. Jadi lambda adalah panjang gelombang, K tadi adalah bilangan gelombang. Kita dapati bilangan gelombangnya adalah 5pi. Jadi kita masukkan 2pi per 5pi. Pi-nya dapat kita eliminasi 2 per 5. 2 per 5 apabila kita jadikan desimal adalah 0,4. Satuannya adalah meter. Selanjutnya kita akan mencari yang B. Setelah kita dapati lambdanya 0,4 meter, yang B adalah mencari jarak simpul dan perut yang berurutan. Kita tahu bahwa persamaan gelombang stasionernya adalah UB atau ujung bebas. Maka apabila kita gambarkan, bentuknya seperti ini. UP di sini adalah ujung pantul. Jadi ujung bebasnya itu ditandai dengan gambar seperti ini. Jadi diawali dengan perut. Jadi perut 1 atau P1 itu berada di ujung pantul. Kemudian diteruskan P2, P3. Selanjutnya ada simpul 1 atau yang pertama itu berada di sini, yaitu S1, dilanjutkan S2 dan seterusnya. Kita itu disuruh untuk mencari jarak simpul dan perut yang berurutan. Itu dapat kita hitung dengan mencari panjang atau jarak dari P1 ke S1. Jadi kita misalkan bahwa jaraknya itu adalah X. Kita tahu bahwa panjang satu buah gelombang yang terdiri dari bukit dan lembah itu adalah lambda. Kita lihat bahwa P1 ke S1 itu hanya seperempat gelombang. Jadi kita lihat fokus pada yang berwarna merah saja. Ini adalah seperempat gelombang. Sehingga kita peroleh bahwa X-nya itu sama dengan seperempat dikali lambda. Karena lambda itu adalah panjang satu buah gelombang. Jadi X-nya itu sama dengan seperempat dikali lambdanya adalah 0,4 meter. Jadi seperempat dikali 0,4, X-nya adalah 0,1 meter. Sehingga jarak simpul dan perut yang berurutan adalah 0,1 meter. Selanjutnya untuk mencari yang C, kita disuruh untuk mencari simpangan saat X sama dengan 10 meter dan T sama dengan 1/30 sekon. Maka dari itu kita tinggal memasukkan X-nya dan T-nya ke dalam persamaan simpangannya. Jadi Y sama dengan 0,2 cos 5pi dikali X-nya adalah 10 sin 10pi dikali T-nya adalah 1/30. Selanjutnya
kita peroleh bahwa Y-nya sama dengan 0,2 cos 5pi dikali 10 adalah 50pi, sin 10pi dikali 1/30 adalah 1/3pi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa kita bisa lihat di sini, cos n dikali pi itu sama dengan cos 2pi apabila n-nya itu bilangan genap. Kemudian cos n dikali pi sama dengan cos pi apabila n-nya adalah bilangan ganjil. Kita lihat bahwa cos di sini n-nya adalah 50. 50 itu adalah bilangan genap. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 0,2 cos 2pi sesuai dengan persamaan yang ada di sini. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa pi itu adalah 180 derajat. Jadi kita konversi Y sama dengan 0,2 cos 2 dikali 180 derajat sin 1/3 dikali 180 derajat. Selanjutnya, kita tadi sudah tuliskan persamaannya dengan mengkonversi pi sama dengan 180 derajat. Kita kalikan yang berada di dalam kurung, sehingga kita peroleh Y sama dengan 0,2 cos 360 derajat sin 1/3 dikali 180 derajat itu adalah 60 derajat. Yang mana kita ketahui cos 360 derajat itu sama dengan cos 0 derajat. Sehingga kita dapati Y sama dengan 0,2 cos 0 derajat adalah 1, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita kalkulasikan, kita peroleh Y sama dengan 0,1 akar 3 meter. Kesimpulan yang kita dapati, yang pertama adalah panjang gelombang dari persamaan yang ada pada soal itu adalah 0,4 meter. Kemudian yang B, jarak perut ke simpul yang berurutan itu sama dengan 0,1 meter. Kemudian yang C, simpangan saat X sama dengan 10 meter dan T sama dengan 1/30 second adalah 0,1 akar 3 meter. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.